Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kayaknya udah 1 abad kita belum bikin konten lagi ya, Din. It's been a while, it's been years. Iya, itu yang kita alami. Benar. Tapi video tetap upload Jalan. tiap seminggu 3 kali ya. Iya, Pokoknya benar. seminggu tuh minimal 3 kali, belum sama short video. Jadi sebenarnya kita setiap hari menemani teman-teman semua yang baju gitu. In a long and short version of us. Yes. Nah, bentar lagi Valentine banget nih baju. Iya nih aku udah pakai Iya, pinky. Iya nih aku nggak udah kompak. pink juga. Iya dong, cuma lipstick doang nih yang pink. Apa pipi? Iya, jadi 14 Februari ini Valentine. Iya, bener banget. Gimana nih Valentine? Baju ada kenangan apa atau ada momen yang Valentine tuh dulu pernah kayak gini nih gitu. Atau what do you think about Valentine? Valentine itu ya pokoknya momen buat minta coklat ke suami aku, ya kan, diporotin lah pokoknya. coklat. Oke. Coklat. Ya ada sih beberapa kenangan Valentine dan kayaknya nggak perlu diceritain deh, kayak Ya, itu itu udah berlalu, itu udah masa-masa Yes, zaman SMA, jahiliyah kali ya. Cerita-cerita zaman SMA dulu ya, klasik ya baju kayak orang. Tapi nggak juga merayakan kayak orang-orang yang bener. apa sih pacaran kayak gitu, enggak juga gitu. Cuma pada saat Valentine Valentine banget ya. dulu pernah ada yang ngasih kado gitu aja. Terus kamu gimana, Din? Ya sama baju, aku juga nggak merayakan, tapi kan dulu itu ini momen itu dimanfaatkan kalau aku nggak salah ingat ya. Jadi itu anak-anak waktu itu ada acara, terus kita tuh lagi bikin acara dan butuh duit gitu. Jadi kan donasi kurang tuh. Iya. Akhirnya jualan coklat sama bunga. Nah jadi aku belinya itu bukan karena Valentine ya, tapi karena memang acara ini butuh duit gitu. Jadi lebih ke sana dulu, momen-momen itu dimanfaatkan untuk jualan gitu. Tapi itu kreatif banget ya, maksudnya mereka bisa melihat peluang memang. Situasinya tuh lagi Valentine, identik dengan coklat dan mawar pink baju. Jadi tuh mawar pink itu dibeli sama anak-anak gitu, yang seger itu. Jadi satu tuh waktu itu berapa harganya? 5.000 atau berapa sih? 3.500 atau 5.000 apa? Nanti kalau misalnya udah dikit, ya deh 5.000 dua nih. Nih silakan buat apa? Ambil aja, beli 5.000 dua gitu. Itu zaman kapan itu? Mawar SMA 5.000 dua. SMA. Aku masih inget ya, SMA banget itu. Zaman waktu itu. Sebelum Masehi banget. Jadi aku ingatnya itu sih gitu. Terus ada yang ngasih juga gitu. Ini palingnya juga beli dari anak-anak, ya di sini gue gitu. Tapi aku nggak tahu, tapi ya udah sih, karena dikasih diterima aja. Sama coklat, padahal aku nggak suka coklat. Terus aku bagi sama temanku, aku minta sedikit doang. Kamu gak suka coklat? Not really. Bukannya kamu Yang suka coklat ini, yang coklat batang itu loh baju, nggak begitu. Jadi kalau minuman coklat atau apa yang rasa coklat, es krim rasa coklat, oke, gitu. Nah kalau yang coklat beneran, yang itu dijual di ini tuh, bar of chocolate, not really. Apalagi ada kacangnya kan, soalnya banyak kacangnya. Oh iya, coklat tanpa kacang itu ya sepi, Din. Itu terus kalau yang ada susunya manis banget, jadi nggak begitu. Sedikit aja oke. Ngomongin coklat, jadi aku mau ngambil coklat nih. Jadi panjang ceritanya, cuman ingat momen Valentine doang. Kamu tahu gak sih kenapa Valentine itu selalu jadi bahan kontroversi di Indonesia tuh ya? Kayaknya kalau udah ngomongin Valentine itu nanti ada kubu yang pro dan kubu yang kontra gitu. Iya dong, selalu seperti itu. Aku jadi inget Dr. Faiz maju. Jadi Dr. Faiz itu tadi sore banget nih aku dengerin. Itu kan memang bahasannya tentang ini sih, beda, bukan tentang Valentine. Dr. Fahrudin Faiz yang ahli filsafat itu ya, pakar filsafat. Iya, yang dosen UIN Jogja, betul. Nah, beliau tuh bilang, aku lupa bahasannya apa, intinya nyinggung gitu tentang perdebatan yang tidak selesai-selesai. Ya coba kalian inget-inget lagi aja, orang yang Natal kemarin aja belum selesai kan, pasti ntar ada debat yang
mereka setuju ketika Muslim mengucapkan Natal ke teman Kristen atau Katoliknya pun ada yang nggak setuju gitu. Terus habis Natal tahun baru gitu, ada lagi pro kontra. Nggak jauh, bentar lagi Februari Valentine kata dokter Wais gitu. Jadi nggak akan selesai mau perdebatan itu gitu. Iya, emang nggak pernah selesai. Tapi kalau buat saya pribadi ya, ini opini pribadi, merayakan kasih sayang itu jauh lebih baik daripada kita melihat orang-orang tawuran lah, berantem lah, atau kekacauan di mana-mana. Lebih baik berkasih sayang ya nggak sih? Betul. Selama masih belum keterlaluan aja, maksudnya belum kebablasan gitu kan. Dan kalau aku lebih ke itu tadi Maju, momennya itu bukan untuk ikut-ikutan yang gitu, cuman kayak dimanfaatkan kayak jualan tadi gitu kan. Terus abis gitu ya belajar lagi, oh ini tuh kenapa Valentine sih gitu, ini kenapa sih, ya kita cari sejarahnya misalnya kayak gitu, literatur banyak banget kayak gitu. Itu jadi pengetahuan juga kan? Jadi pengetahuan juga, lebih ke situ. Jadi it's not about ikut-ikutan dan karena ini dari gereja apa segala macam, iya tahu sama kayak Natal gitu kan, cuman bedanya Natal itu adalah perayaan ya kan, perayaan betul, hari lahir ya Yesus. Betul. Kalau yang ini bukan gitu, tapi ada sejarahnya gitu. Ngomongin tentang jualan yang tadi itu dia, aku jadi inget Dokter Riu ya. Gimana? Dokter Riu Hasan yang ahli bedah saraf ya, dokter yang luar biasa ya, dokdes yang itu apa namanya, bahasanya suka di Twitter walian Baju. Ala Malang gitu kan. Iya, jadi aku tuh suka nostalgia aku di Malang itu suka ini banget kalau baca itu, ketawa-ketawa sendiri. Gimana? Dulu Dokter Riu itu sering mempermasalahkan kenapa orang-orang merayakan tahun baru. Kenapa orang-orang merayakan tahun baru? Kenapa merayakan hari besar? Kemudian nanti kalau ada perayaan seperti itu tuh ada yang jual petasan misalnya, ada yang jual ketupat misalnya gitu kan, ada yang yang khas jual di hari trompet itu, gitu yang khas di hari itu. Terus? Dulunya dia mempermasalahkan itu, termasuk kayak tadi Valentine ada yang jual coklat, ada yang jual bunga mawar gitu kan, warna pink. Terus ternyata kalau dari segi ekonomi itu perayaan semacam itu tuh menghidupkan ekonomi kita, Din. Coba kalau nggak ada perayaan itu, make sense. Tukang trompet nggak ada yang beli kan, nggak bikin trompet. Terus tukang petasan juga gitu. Coklat pada kadaluarsa dong. Benar. Nggak ada Valentine. Iya, apa namanya? Ini namanya toko-toko itu yang Alfamart, Indomart, entar ya itu. Itu tuh suka beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 coklatnya. Kemarin aku beli coklat juga di diskon. Iya kan, demi apa? Banget kan. Iya, jadi arahnya bisa ke situ, seru emang. Jadi emang lebih ke ekonominya Baju. Bener sih kata Dokter Riu, bahwa ketika perayaan terjadi gitu kan, berarti ada ekonomi yang sedang tumbuh berjalan di situ. Bener banget, aku setuju banget Baju. Dan kalau ngomongin Dokter Riu sedikit ya sebelum kita bahas ke yang lain Baju. Itu ngikutin Twitternya, kan beliau sekarang lagi studi lagi kalau nggak salah di luar negeri. Di Twitter dia belajarnya luar udah biasa. Pinter padahal. Iya, emang luar biasa Baju. Di luar negeri itu kayak di Eropa, aku nggak tahu Eropanya sebelah mana Baju. Jadi tuh di situ tuh suka kalau misalnya jalan pagi gitu ya, puskesmas manuan durung buka gitu. Jadi apa aja yang bentuknya kotak kayak puskesmas tuh dibilangnya puskesmas Baju sama Dokter Riu itu. Terus itu lucu. Jadi ada musola kan. Musolanya deket restroom gitu. Nah, di situ tuh ada ini apa namanya? Ada bekas minuman gitu. Nah, di sebelahnya kaleng bir. Terus sama Dokter Riu itu ambil angle buat fotonya itu yang dipost di Twitter itu. Nama musolanya sama kaleng birnya gitu. Atau aku caption apa, tapi lucu banget waktu itu sambil ngomong Malangan juga. Aku ngakak gue, jadi tuh kalau misalnya istirahat abis ngajar gitu ya, aku buka Twitter cuman buat ngelihat tweetnya Dokter Riu. Jadi beliau tuh lucu banget gitu, suka meleset-melesetin gitu. Aku jadi inget ini dong, Din. Aku jadi inget mulu sih. Nggak apa-apa. Yang vlogger India yang bukan vlogger India, dia orang Indonesia, kuliah di India. Dan dia nge-vlog dengan Zeva Ilmi channel. Betul. Zeva Ilmi channel ya.
dia tuh suka nge-review jajanan India, street food India. Nah, kalau Dokter Ryu itu apa-apa disebut puskesmas ya yang ada di Iya. luar negeri itu. Bangunan kotak gitu di puskesmas terus. Kalau Zevailmu itu selalu menyebut warteg. Kalau untuk Ada warung apa aja, warteg. warteg apa aja yang jual makanan ada nasinya dia sebut warteg gitu loh. Padahal itu kan di India nggak ada orang Tegalnya. Iya. Terus nanti orang-orang India misalnya cewek-cewek itu disebutnya teteh-teteh India. Kalau yang masnya pasti bilangnya abang-abang India gitu. Iya. Jadi ada sejarahnya di Valentine itu. Iya. Pada abad ketiga di Roma, Iya. Kaisar Claudius II itu menentang anak-anak muda yang menikah gitu. Anak laki-laki ya maksudnya. Young itu boys. Menikah di usia muda. Dia lebih setuju bahwa anak laki-laki itu masuk militer dan ikut berperang. Iya, gitu. pada saat itu kan masih perang banget. Iya. Nah, ada salah satu santo atau Saint Valentine namanya ya, yang menentang pendapatnya pendapat ini. Kaisar Claudius II itu. Claudius II ya, oke. Jadi Saint Valentine itu menentang pendapatnya Claudius II. Iya, menurut Kaisar dia ya Claudius udah II. kalau orang udah jatuh cinta ya nggak apa-apa dinikahkan aja. Sampai akhirnya Saint Valentine ini menikahkan laki-laki dan perempuan yang usianya masih muda dinikahkan sama Saint Valentine. Dan abis itu ketahuan Iya, sama kaisarnya. Karena ketahuan dan dianggap menentang kaisar, akhirnya Saint Valentine itu dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Oke. Gitu, pada abad ketiga itu ya. Udah lama banget ya Din ya. Banget Maju. Nah, dari cerita itu akhirnya dirayakanlah hari Valentine atau hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Karena kalau kita lihat sih ya, secara sekilas aja dari cerita itu tuh kayak orang menikah kan karena berkasih-kasihan ya, berkasih sayang gitu kan, cinta gitu kan. Ya, welas asih. Disatukan, kemudian disatukan gitu. Jadi kenapa orang-orang menganggap itu sebagai kasih sayang? Ya karena ada cinta di situ. Betul. Meskipun pada saat itu kalau bahasa kita sekarang itu masih di bawah umur gitu ya Baju gitu, dan keadaannya perang juga, laki-laki ini perang aja dulu gitu kata kalau kaisarnya. Setuju sama kaisar apa setuju sama Saint Valentine-nya? Aku setuju sama kaisar banyak. Sama. Udah perang aja dulu, ngapain kamu nikah berkeluarga belum waktunya kan? Iya, soalnya yang paling genting pada saat itu menurut aku kalau misalnya negara, keadaannya kayak gitu, ya harus ini dulu, perang dulu gitu. Kalau mati gimana? Iya kan masih banyak boys yang lain di negara itu. Gitu sih, tapi memang itu ceritanya ya Baju kan itu salah satu versinya teman-teman. Ada banyak versi juga gitu yang lainnya yang teman-teman bisa temukan juga di banyak literasi mana aja gitu. Dan versinya itu kita nggak bisa 100% percaya betul, ya, karena betul. itu tuh antara benar dan enggak gitu kan. Yes betul lah. Sama kayak yang aku bilang di awal tadi, Kasih lebih baik kita sayangnya. melihat orang berkasih sayang dibanding kita lihat orang tawuran, marah-marahan, berantem gitu. Iya gitu. Kalau aku lebih ke situ. Jadi as long as kita nggak yakin 100% kalau misalnya itu kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau yang merayakan Valentine itu ngasih coklat ke gue nih. Kan enak di gue gitu. Gitu. Bener. Meskipun sama kayak aku dulu kan, aku juga nggak suka coklat banget, tapi ya diterima aja ya, dibagi-bagiin kan teman-teman jadi juga suka. Jadi berkah gitu juga kan. buat semuanya iya, kan. Bener. Nah, yang beli ini, yang jual dapat duit, yang beli juga ngasih ke orang tuh juga dia happy, yang dikasih juga happy gitu kan. Jadi everybody's happy. Iya, why not? Ada pro dan kontra ya Baju. Yang tadi sempat kita bahas juga. Nah sekarang kita mau sebutin nih pro dan kontranya itu kayak gimana gitu. Iya, ada beberapa orang yang beranggapan yang bahwa Valentine itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Iya. Melanggar syariat agama. Tapi gitu. memang betul
in terms of kalau misalnya jika ada beberapa anak muda yang merayakan Valentine itu kayak diremang-remang gitu loh, Din. Berduaan, betul, candlelight dinner. Sebenarnya nggak apa-apa, ujungnya kemana gitu kan. Nggak apa-apa juga kalau misalnya mereka tuh udah cukup umur, mereka yang kayak gitu tuh yang masih sekolah. Itu bukan urusan kita ya, kalau yang cukup umur udah yang bukan tanggungan orang tuanya lagi gitu kan. Benar, itu ya udah dewasa, udah tahu apa resikonya gitu, plus minusnya udah tahu dan bisa menanggung gitu akibat yang sudah diperbuat gitu kan. Tapi kalau misalnya masih anak-anak itu ya Mbak Jo. Iya, terus terjadi hal-hal yang diinginkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, gitu. Itu masalahnya. Kasihan orang tuanya, kasihan masa depannya. Betul. Ya mudah-mudahan sih masa depannya nggak apa-apa ya, kayak kan itu hal-hal yang sangat private ya. Yes. Jadi yang dipermasalahkan yang tidak sesuai dengan budaya kita itu adalah di sebelah situnya, remang-remangnya. Iya, dan anak di bawah umurnya gitu. Nah, terus ada juga yang beranggapan bahwa kita merayakan hari kasih sayang itu seharusnya nggak cuma di 14 Februari aja. Tiap hari juga kita berkasih sayang. Yes. Kamu tipe yang setuju kayak gitu nih? Setuju, emang gitu. Kenapa? Karena nggak ada hari khusus untuk tidak berkasih sayang. Menurut aku setiap hari is love day gitu. Kenapa? Terus berarti tiap hari kamu selalu minta coklat sama bunga gitu ya? Kan hari nggak harus coklat sama bunga menunjukkan kasih sayang, Baju. Apa? Gantungan kunci. Iya kayak gitu. Jadi aku setuju kalau gitu. Kalau aku setuju ada hari-hari khusus sih biar lebih memorable menurutku. Kalau hari biasa ya kita jalani seperti biasa. Nanti ada hari-hari tertentu yang itu memang hari spesial kayak gitu. Ya tidak harus Valentine mungkin ya. Nah kalau itu ya tahu Baju, aku juga sepakat kalau misalnya yang bukan Valentine gitu, hari-hari misalnya anniversary atau ulang tahun atau apa gitu, itu spesial gitu. Tapi kalau yang Valentine ini aku kurang setuju kalau hari kasih sayang itu cuma di 14 Februari aja gitu. Sepanjang tahun dirayakan dengan coklat dan bunga kalau misalnya. Enak nanti Din, kena diabetes Din, kebanyakan coklat Din. Iya dong. Oke. Kayak seru banget ya. Mungkin untuk teman-teman yang setuju dengan Valentine, kita juga nggak menentang. Untuk yang tidak setuju, kita juga oke-oke aja gitu. Aku kita ada di tengah ya. Nggak yang setuju banget, nggak yang nggak nentang juga. Iya, nggak yang kontra banget gitu. Karena apa ya Baju, semua itu ada menurut aku buat penyeimbang gitu. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang tengah-tengah juga gitu. Nah aku yang tengah-tengah nih gitu. Jadi kalau ada yang bilang berarti kamu pelin-pelan dong, nggak punya pendirian gitu. Bukan pelin-pelan, karena ya sok aja, karena aku tidak merayakan gitu. Oh, meskipun kamu tidak merayakan. Meskipun mungkin tidak kamu setuju. Ada pasangan kali, ayo. Nggak, meskipun dulu waktu masih ada gitu aja yang nyukain gitu, terus ya pacaran lagi gitu istilahnya. Ya dikasih itu terus aku yang itu dia aku bagi gitu Baju, karena ya udah sih aku menghargai dia ngasih ke aku gitu. Emang dia ngasih sebanyak apa? Ya Allah cuman satu karung. Silver sebiji doang Baju, yang panjang itu yang paling besar. 1 meter. No. yang paling panjang itu yang itulah yang silver queen itu. Chunky bar itu kan. No, yang tipis tapi yang paling panjang, yang paling gede benar pada saat itu. Oke, untuk teman-teman yang merayakan Valentine, selamat merayakan aja. Ingat ya, jangan sampai kebablasan. Iya, kalau misalnya masih sekolah, nggak usah macam-macam, udah biasa aja. Belajar dulu yang rajin ya, yang serius untuk masa depan. Ya, terima kasih teman-teman. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.